Selamat pagi dan salam sehat bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan pada hari ini. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu yang memberikan kesehatan pada kami. Saat ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari ayat harian HKBP Selasa 3 Agustus 2021. Dari Amsal pasal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar ungkapan yang mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Suatu ajaran atau nasihat agar hati-hati sebelum berbicara. Apabila sudah terlanjur perkataan, maka tidak terulang lagi dan tidak ada pula gunanya. Sulit untuk dikembalikan kepada dasarnya yang semula. Terlebih-lebih jika sesuatu yang terlanjur dikatakan dengan sengaja. Artinya orang yang bijaksana tentu akan berpikir lebih dahulu sebelum mengucapkan sesuatu, supaya tidak menyesali perkataan yang sebenarnya yang tidak perlu dikatakan atau diucapkan. Karena perkataan seperti itu sangat merusak, mengganggu hubungan persaudaraan dengan orang lain, karena bisa menyakiti dengan membuat orang lain merasa tidak enak dan tidak nyaman dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, demikian halnya nats renungan pada hari ini berupa nasihat dari Salomo yang mengatakan, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Perkataan yang baik, bahkan jawaban yang tepat bisa menjadi disenangi orang lain, bahkan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Dan bukan hanya itu saja, seseorang pasti bersukacita karena jawaban yang kita berikan tepat. Hati orang benar menimbang-nimbang jawaban, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Memang sangatlah menyenangkan jika kita menerima jawaban yang tepat, tetapi bagaimanapun pasti kita pernah menerima jawaban yang tidak menyenangkan. Jawaban justru malah merendahkan kita, bahkan menyalahkan kita, bahkan menuduh kita yang bukan-bukan. Orang seperti itu kita ingin menghindari bila kita tidak sengaja berpapasan dengannya. Memang terkadang jawaban orang lain terhadap kita bisa saja tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kita perlu belajar untuk bertutur kata, yaitu dengan cara yang baik dan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita perlu belajar dari nasihat Salomo. Dia adalah seorang raja yang penuh hikmat untuk bertutur kata. Jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Itu yang dikatakan dia di dalam ayat 1. Kalau kita bisa menahan diri dan menanggapi perkataan
dan tindakan yang negatif dengan ketenangan, maka kita akan terhindar dari konflik atau persoalan yang tidak perlu. Tidak jarang kita hadapi masalah karena perkataan-perkataan yang kurang baik. Baik itu di tengah-tengah persekutuan kita bergereja, karena perkataan yang tidak bisa terkontrol, akhirnya terjadi perselisihan atau perpecahan. Juga di tengah-tengah rumah tangga yang mengalami masalah hanya karena suami atau istri atau keduanya tidak dapat menahan perkataannya, sehingga terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Begitu juga hubungan pertemanan, hanya dari perkataan sehingga terjadi ketidakakuran antara satu dengan yang lain. Untuk itu marilah kita sama-sama belajar berpikir lebih jernih sebelum menyampaikan sesuatu. Janganlah terburu-buru memberi jawaban, apalagi bila kita dalam keadaan emosi, apalagi kita belum tahu apa yang sebenarnya. Alangkah baiknya bila kita berdiam diri sejenak dan menenangkan diri terlebih dahulu. Berdoalah, minta pimpinan dari Roh Kudus untuk menguasai hati, menguasai pikiran kita, agar kita dapat memberi jawaban dari setiap perkataan yang kita ucapkan, sehingga kita terhindar dari konflik yang tidak perlu. Jadikanlah hidupmu menjadi sukacita, menjadi kegembiraan, menjadi kesenangan bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajari kami supaya dapat mengutarakan perkataan yang benar, sehingga orang lain merasa nyaman dengan kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu di sepanjang hari ini, supaya kami bekerja, sungguh-sungguh bekerja dengan baik. Allah Bapa yang di sorga, kami bawakan dalam doa kami ini saudara-saudara kami yang sakit. Engkaulah Tuhan yang memberkati obat yang dikonsumsi, juga menjadi penyembuhan dan memulihkan saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.